Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa sih bentuk akar itu? Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Lalu apa bilangan rasional itu? Jadi bilangan rasional itu bilangan yang bisa kita tarik akar. Contohnya, akar dari 4 itu kan hasilnya jelas 2, karena kalau 2 kali 2 hasilnya pasti 4. Akar dari 9 itu hasilnya berapa akar 9? 3, karena kalau 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Itu disebut dengan bilangan rasional. Nah, pada bentuk akar ini, akar dari suatu bilangan yang hasilnya itu bukan bilangan rasional, berarti bukan bilangan rasional. Atau kata mudahnya gini, kata sederhananya, bentuk akar itu adalah suatu bilangan yang tidak bisa kita tarik akar secara langsung. Jadi bentuknya nanti masih ada akarnya. Nah, ini rumus umumnya. Akar dari A kuadrat itu adalah A jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan hasilnya akan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Nah, biar lebih paham, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Akar dari 20. Nah, akar 20 berapa ya? Emang bisa 20 ditarik akar? Nah, inilah yang disebut dengan bilangan, bukan bilangan rasional atau bilangan irasional. Akar dari 20 itu adalah, kita buat dalam bentuk akar. Kita cari angka pengali yang menghasilkan 20, tapi salah satunya harus bisa ditarik akar. Contoh nih, kalau misalnya 20 itu 2 kali 10, 2 bisa diakarin nggak? Akar 2 berapa? Oh, nggak bisa, berarti bukan. 10 bisa diakarin nggak? Nggak bisa juga ya, berarti bukan. Cari yang lain. Berapa berarti? 4 kali 5, 20 ya. Kita tulis dulu. 4 kali 5. Salah satunya harus bisa diakarin. Akar dari 4 bisa diakarin 4 ya. Akar 4 berapa? 2. 5-nya bisa diakarin nggak? Nggak bisa, nggak masalah. Kan Ibu bilang tadi salah satunya. Berarti akar dari 4 berapa tadi? 2. Akar dari 5 tidak ada, maka masih tetap ditulis dalam bentuk akar. Jadi jawabannya adalah 2 akar 5. Paham? Nah, ini yang disebut dengan bukan bilangan rasional, karena di sini masih ada bentuk akarnya. Sesuai dengan judul kita, bentuk akar, maka masih ada akarnya. Ini adalah bentuk akar yang paling sederhana. Contoh yang kedua, akar dari 32. Nah, 32 itu berapa kali berapa sih? 32 itu 8 dikali 4, bener. 8 dikali 4 bener 32, kita tulis dulu ya. 8 dikali 4 bener 32. Salah satunya bisa diakarin. Akar 8 nggak bisa. Akar 4 bisa ya, akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. 8-nya nggak bisa diakarin, masih dalam bentuk akar. Tapi ternyata 8 itu masih bisa kita ubah dalam bentuk yang lebih sederhana. 8 itu berapa kali berapa sih? 8 itu adalah 4 dikali 2. Salah satunya bisa ditarik akar. 4 bisa diakarin nggak? Akar dari 4 adalah 2. Kalau akar 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti salah satunya aja. Di depan sudah ada angka 2. Akar dari 4 adalah 2, kita tulis lagi. Terus yang di dalam masih ada angka 2. 2 kali 2 berapa? 4. Akar 2 masih ada. Nah, jadi jawabannya adalah 4 akar 2. Atau ada cara lain lagi yang lebih mudah. Jadi 32 itu selain 8 kali 4, itu juga bisa kita buat dalam bentuk 16 dikali 2.
Mana yang bisa kita akarin? 16 atau 2? 16 ya. Akar dari 16 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 16? 4. Jadi kita tulis akar 16 adalah 4. Terus akar 2 nggak bisa, jadi masih tetap dalam bentuk akar. Coba sekarang kalian perhatikan. Sama atau berbeda hasil akhirnya? Ini 4 akar 2 langkahnya cuma 2 kali. Ini 4 akar 2 langkahnya lumayan panjang. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi kalian cari angka yang lebih besar yang bisa diakarkan. Kayak ini tadi 8 kali 4 benar. Hasilnya juga akan sama tapi panjang prosesnya. Kalau kalian langsung pakai 16 kali 2 lebih mudah. Akar 16 adalah 4, akar 2 tetap. Paham ya? Contoh lagi yang ketiga. Akar dari 75. 75 bisa diakarin nggak? Oh, ternyata tidak bisa. Terus diapain dong kalau nggak bisa diakarin? Kalau nggak bisa diakarin, kita cari pengalinya. Berapa kali berapa hasilnya 75? Salah satunya harus bisa diakarin. Kalau udah ada angka 55 gini, pokoknya udah mendekati, yang bisa diakarin adalah angka 25. 25 kali berapa 75? 25 dikali dengan 3. Benar gak? 25 kali 3, 75. Nah, sekarang akar dari 25 berapa? Akar dari 25 adalah 5. Akar dari 3 nggak bisa, maka tetap ditulis 5 akar 3. Paham? Mudah kok ini. Lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Di sini sudah ada angkanya. Misal angkanya adalah 5. Di depannya udah ada angka. Di sininya ada angka lagi 45. Ini mirip dengan yang di sini tadi nih. 2 akar 8 ternyata masih bisa dijabarkan ke sini nih. Harus bentuknya paling sederhana ya. Kalau kamu jawab 2 akar 8 itu salah. Karena 8 ini belum sederhana. Nah, 5 akar 45 itu bisa kita jabarkan. 5-nya kita tetap tulis. Yang di dalam akar ini kan angkanya terlalu besar. Kita jabarkan. 45 itu berapa kali berapa sih? Yang salah satunya harus bisa ditarik akar. 45 itu adalah 9 dikali 5. 9 dikali 5, 45 kan? Nah, yang bisa ditarik akar yang mana? Yang 9 apa yang 5? Yang 9 ya. Akar 9 berapa sih? 3. Nah, 5 yang di depan tetap ditulis. Tanda penghubung titik ini artinya kali ya. Akar 9 adalah 3. Terus di dalam akar masih ada angka 5. Nah, ini tanda penghubung ini artinya kali. Sama dengan ini tadi. Kok jadi 4, Bu? Iya, 2 kali 2, 4. Nah, yang ini juga gitu. 5 dikali 3. Berapa? 15. Jadi jawabannya adalah 15 akar 5. Paham ya? Nanti kalau ada soal kayak gini jangan bingung. Kok nggak bisa ditarik akar, Bu? Ternyata bisa diubah ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita masuk yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu tentang mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat, pecahan, dan sebaliknya. Mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat, pecahan, atau sebaliknya.
Jadi bilangan bentuk akar itu bisa diubah menjadi pangkat pecahan. Nah, nanti dari pangkat pecahan juga kita bisa ubah menjadi bentuk akar. Contohnya, contoh yang pertama, bilangannya ini adalah berbentuk akar. Diubah dalam pangkat pecahan. Ubahlah dalam pangkat pecahan. Ubahlah dalam pangkat pecahan. Contoh yang pertama. Ada akar 3. Akar 3 disuruh mengubah dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi sebenarnya kalau bentuknya akar kayak gini, ini artinya nih, Ibu kasih contoh dulu di sini catatannya. Misal akar dari A, sebenarnya A itu adalah di dalam sini ada angkanya, pangkatnya. Misalnya ini pangkatnya N, ini pangkatnya M. Kalau pangkatnya tidak ditulis, pangkat di luar ini tidak ditulis, berarti artinya pangkatnya 2. Tapi kalau di sini ditulis, berarti pangkatnya sesuai angka yang di sini. Kalau ini disuruh mengubah dalam bentuk pangkat pecahan, artinya ini jadinya A-nya tetap, pangkatnya jadi N per pangkat yang di luar, M. Nah, kita masuk ke sini. Ini rumusnya. Akar dari 3 berarti 3-nya tetap. Pangkat di dalam berapa kalau tidak ditulis? Kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1. Pangkat di luar berapa kalau tidak ditulis? Tadi Bu udah bilang kalau tidak ditulis berarti pangkatnya adalah 2. Jadi akar dari 3 itu kalau diubah dalam pangkat pecahan jadinya adalah 3 pangkat 1/2. Contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari 4. Akar pangkat 3 dari 4. Nah, tadi ini kalau tidak ditulis berarti pangkatnya adalah 2. Kalau ditulis ya sesuai dengan angka yang ditulis. Maka kalau diubah dalam pangkat pecahan jadinya 4. Di sini nggak ditulis, berarti angkanya berapa kalau di dalam tidak ditulis? Angkanya adalah 1. Per angka yang di luar berapa itu? 3. Jadi 4 pangkat 1/3. Itu jawabannya. Selanjutnya, yang C. Akar pangkat 5 dari 16. Ini 5 ya. Akar pangkat 5 dari 16. Nah, ternyata 16 itu bisa diubah dalam bentuk pangkat. Jadi ini Ibu tulis dulu, ini tetap 5. Berapa pangkat berapa sih 16 itu? 4 pangkat 2 boleh. Ternyata selain 4 ada yang lebih sederhana lagi. Berapa 16 itu? 2 pangkat 4. Kalau nggak percaya 2 pangkat 4 dihitung. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Bener kan? 2 pangkat 4 adalah 16. Terus kita jabarin deh. Berarti tadi nih rumusnya N per M. N itu adalah yang di dalam, M itu adalah yang di luar. 2-nya tetap. Pangkatnya N-nya adalah 4. M-nya adalah 5. Jadi 2 pangkat 4/5 itu hasilnya. Paham ya? Kemudian satu lagi contohnya. Akar pangkat 7 dari 64. Akar pangkat 7 dari 64. 64 tuh berapa ya? 64 itu bisa diubah jadi 8 pangkat 2. Benar, tapi 8 itu bisa lebih sederhana lagi.
4 pangkat berapa? 4 pangkat 3, atau lebih sederhana lagi. 4 itu bisa lagi jadi 2. 2 pangkat berapa 64 itu? 2 pangkat 4 aja 16. 2 pangkat 5 berarti 16 kali 2, 32. 2 pangkat 6, 32 kali 2, 64. Jadi 64 adalah 2 pangkat 6. Kalau kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan, jadinya adalah 2 tetap, angka di dalam adalah 6, angka pangkat di luar adalah 7. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 6/7. Paham ya untuk contoh mengubah dalam pangkat pecahan. Nah, sekarang kebalikannya. Dari pangkat pecahan kita ubah dalam bentuk akar. Ubahlah dalam bentuk akar. Contoh yang A. 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah artinya adalah rumus umumnya. Ibu tulis dulu. Jadi kalau ada A pangkat N per M, artinya itu akar dari A pangkat N, di luarnya pangkat M. Rumusnya. Nah, sekarang ini 5 pangkat setengah, ini kebalikannya dari ini. 3 pangkat setengah jadinya akar 3. 5 pangkat setengah jadinya akar 5. Pangkatnya berapa N-nya? N-nya adalah 1, kalau 1 tidak perlu ditulis. Terus M-nya berapa? M-nya adalah 2, kalau 2 juga tidak perlu ditulis. Jadi kalau akar dari 2 itu kan nggak usah ditulis ya. Jadi jawabannya adalah akar dari 5. Contoh yang kedua. Tiga pangkat 2/3. Nah, ini baru kita lihat sini. Kalau kita ubah dalam bentuk akar, tulis akarnya dulu, tulis angka 3-nya dulu. Nah, yang atas tadi apa? Yang atas adalah N, N-nya di dalam. Di sini pangkatnya 2, yang bawah adalah M, M-nya di luar. Berarti di sini adalah 3. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 bisa dijabarkan lagi. Kenapa? Karena belum sederhana. Jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 berapa sih? 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang bawah ya. Kalau ini kan masih ada pangkat di dalam akar, maka harus kita jabarin menjadi 9. Contoh yang C. 2 pangkat 3/5. Kita jabarin. Akarnya ditulis, 2-nya ditulis dulu. Yang di atas adalah N, N-nya adalah 3. Yang di bawah adalah M, M-nya adalah 5. Jadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Nah, nggak boleh ada pangkat tadi kan? Harus kita jabarin lagi. 2 pangkat 3 itu berapa sih artinya? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi ini 8. Di sini jangan lupa ditulis angkanya adalah 5. Jadi dibacanya gini, akar pangkat 5 dari 8. Paham ya? Terakhir contoh yang D. 7 pangkat 4/3. 7 pangkat 4/3. Kalau kita ubah, maka jadinya 7-nya di sini, pangkat N-nya adalah 4, M-nya adalah 3. Nah, 7 pangkat 4 juga harus kita jabarin. Berapa 7 pangkat 4? Kalian hitung ya, 7 pangkat 4 itu artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 49. 49 kali 7. Kemudian dikalikan 7 lagi. Hasilnya adalah berapa?
2401. Pangkat di luar jangan lupa ditulis. Pangkatnya adalah 3. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, jangan lupa klik subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.